saat ku berteduh, ku untai doaku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus mengucap syukur atas kesempatan yang indah untuk kami kembali belajar akan firman-Mu. Mohon pertolongan Roh Kudus boleh mencerahi dan juga menyingkapkan kebenaran-kebenaran-Mu, supaya kami umat-Mu yang lebih percaya akan Engkau, iman kami boleh semakin diteguhkan dan juga dikuatkan. Terpujilah Allah, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, kita ketemu kembali di dalam damai sejahtera Tuhan untuk kita meneruskan semangat kecintaan kita untuk belajar firman Tuhan. Kita sudah belajar mengenai iman yang besar, iman yang benar sejati, dan juga iman yang tahan uji. Dan hari ini kita akan belajar mengenai iman di berbagai situasi. Iman di berbagai situasi. Artinya sini adalah iman yang siap menghadapi berbagai situasi, kondisi dalam perjalanan kita, mempercayai atau mengimani Tuhan dalam hidup kita ini. Nah, untuk itu kita akan belajar dari kitab Mazmur pasal ke-23. Kita akan belajar dari pengalaman Daud, bagaimana pribadi yang luar biasa. Bukan berarti dia pribadi yang sempurna, dia juga ada banyak kekurangan, kelemahan. Namun kita akan belajar bagaimana Daud menghadapi situasi kondisi perjalanannya dalam mengiring Tuhan. Nah, untuk itu kita akan membaca Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Satu Mazmur yang sudah biasa kita baca. Namun mari kita renungkan kembali bahwa kebenaran-kebenaran Tuhan selalu luar biasa untuk kita setiap waktu, setiap saat. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, Mazmur 23 ini adalah sebuah penyingkapan pengakuan iman Daud kepada Tuhan sebagai gembala yang baik. Satu penyingkapan perjalanan Daud beriman dengan komplit atau dengan seutuhnya. Daud mengatakan di sini, Tuhan gembalaku yang baik. Ini adalah pengakuan iman, pernyataan iman kepada Tuhan. Pertanyaan di sini, kapan dan di mana saja Daud mengakui bahwa Tuhan itu gembala yang baik? Nah, ini yang perlu kita coba simak secara baik, saudara, pada saat ini. Kapan dan di mana saja Daud mengakui bahwa Tuhan itu adalah gembala yang baik. Tuhan tempat di mana dia bernaung, Tuhan tempat di mana dia berlindung, tempat di mana dia boleh menyandarkan hidupnya. Saudara, karena Daud yang memiliki satu hubungan yang begitu sangat indah dengan Tuhan. Nah, dikatakan pada ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau.
Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Ini berbicara tentang sebuah pengalaman yang begitu mesra dengan Tuhan. Pengalaman yang begitu indah di mana Daud merasakan penyertaan, pimpinan, pemeliharaan Tuhan begitu dengan sempurna. Ini pengalaman hidupnya sebagai seorang pengembala domba di padang pada waktu itu. Dia mengerti istilahnya bahwa apa yang dia boleh lakukan sebagai seorang gembala yang mengembalakan ternak di padang yang berumput hijau. Nah, saudara, ini ada pernyataan dalam firman Tuhan. Memang Daud memiliki satu tugas dari orang tuanya adalah memelihara domba, untuk boleh memberi minum, membawa ke rumput yang hijau, dia harus menjaga daripada binatang buas. Jadi situasi ini begitu sangat luar biasa menyenangkan. Boleh dikatakan di sini Daud memiliki sebuah prestasi yang sangat luar biasa dalam zona aman, prestasi iman di zona aman, zona yang indah, Dan memang dikatakan di dalam Alkitab, ada banyak referensinya bagaimana Daud diberikan satu rekomendasi sebagai pengembala domba. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk mengembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Ada banyak ayat-ayat yang lain lagi yang mendukung. Dan dikenal juga Daud sementara mengembalakan domba, dia selalu menaikkan pujian atau bermazmur. Dia diberikan sebuah talenta bermain kecapi. Dan artinya di sini adalah satu kedekatan hubungan yang begitu indah dengan Tuhan. Saudara, di masa mudanya Daud sudah mengalami Tuhan dalam hidupnya, mengalami kasih sayangnya, mengalami pemeliharaannya yang luar biasa. Termasuk pemeliharaan di dalam kehidupan keluarganya, dari ayahnya, dari ibunya pasti, dari saudara-saudaranya. Dia mengalami sesuatu yang indah bersama-sama dengan Tuhan. Jadi saya katakan bahwa Daud ayat 1 sampai ayat 3 memiliki satu kualitas iman atau prestasi iman di zona aman. Di zona aman dia tetap memuji Tuhan. Di zona aman dia tetap bermazmur bagi Tuhan. Di zona aman dia tetap membina yang namanya hubungan persekutuan dengan Tuhan. Maka dikatakan juga dalam mazmurnya bahwa orang yang melekat artinya dilindungi oleh Tuhan. Jadi Daud memiliki satu hubungan yang begitu sangat erat dengan Tuhan di zona aman. Nah, saudara, akhirnya masuk pada ayat yang keempat, di mana Daud di masa mudanya juga telah diurapi, telah dipilih oleh Tuhan, dan akhirnya memasuki satu arena yang namanya lembah atau zona kelam, lembah kekelaman, zona pergumulan, zona peperangan yang luar biasa. Dikatakan pada ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Jadi saudara, kita lihat di sini Daud memiliki satu proses pengalaman ada di lembah kelam atau di zona kesengsaraan, zona penderitaan, zona peperangan. Kita juga melihat di sini apakah imannya bergeser dari Tuhan, ataukah imannya berubah pada waktu Daud mengalami satu lembah-lembah kelam. Nah, ini yang kita lihat dari firman Tuhan, bahwa sesuai dengan kehidupan Daud dicatat dalam Alkitab, dia pernah dikejar-kejar oleh Saul. Karena memang Daud memiliki prestasi peperangan yang luar biasa. Daud berlaksa-laksa, Saul cuma beribu-ribu, sehingga menimbulkan satu persaingan iri hati, sehingga Saul berniat betul ingin membunuh Daud. Makanya Daud dikejar dari satu tempat ke tempat yang lain. Daud juga di tengah-tengah situasi yang berat dan yang luar biasa itu,
di mana dia mengalami kedukaan yang luar biasa, yaitu bapak rohaninya Samuel meninggal dunia. Siapa Samuel? Yang Tuhan pakai untuk mengurapi dia adalah bapak rohaninya, tempat dia bertanya. Di tengah-tengah situasi yang berat, bapak rohaninya meninggal dunia. Ini juga satu pengalaman yang berat, yang luar biasa. Nah, juga Daud pernah berada di negeri musuh, karena memang dikejar-kejar, harus ada di negeri musuh. Itu dicatat di dalam 1 Samuel pasal 29 ayat 1 sampai dengan seterusnya. Ya, coba kita melihat ini kitab 1 Samuel pasal 29. Ya. Ini sebenarnya dimulai kisahnya dari pasal 27. Ya, oleh karena Daud dikejar oleh Saul dan dia sudah bersembunyi banyak tempat, sampai pada akhirnya dia minta suaka. Minta suakanya secara politik bukan di negara tetangga, tapi negara lawan, yaitu adalah negeri Filistin, yang pada waktu itu diperintah oleh satu raja yang bernama Akis. Nah, saudara, Daud mengalami hal ini, ya, di mana dia harus dikejar-kejar, dan sampai pada satu kali kelak Daud ada di Siklag. Wah, ini pengalaman yang betul-betul dia ada di lembah yang begitu sangat kelam, mungkin di zona zero, bahkan minus. Saya bacakan Samuel pasal 30 ayat yang ketiga, dikatakan demikian. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Saudara, ini kesedihan yang luar biasa. Dari menangis dengan suara nyaring sampai tidak bisa menangis, itu berarti Daud mengalami sebuah lembah yang begitu dalam, ya, yang menekan dalam jiwanya. Karena apa? Istri, anak-anaknya ditawan, ya, oleh bangsa Filistin pada waktu itu, orang Amalek pada waktu itu. Nah, dikatakan Daud juga kedua istri Daud ditawan, yakni Abinoam perempuan Israel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit. Nah, ada kata sangat terjepit, tertekan. Karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Dia sudah mengalami satu kelelahan di dalam sebuah peperangan. Rakyatnya sendiri, bukan rakyat orang lain, ingin melempari dia dengan batu. Betapa hancur hatinya. Saudara bisa bayangin di sini. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ini sebuah respon yang luar biasa. Daud pedih, sedih, ya, menangis sampai tidak bisa lagi keluar air mata. Ini mengindikasikan satu penderitaan lembah kekelaman secara jiwa yang begitu sangat dalam. Daud tertekan begitu sangat luar biasa. Namun lihat di sini, tadi di zona aman ada sebuah prestasi. Daud tetap percaya Tuhan gembala yang baik, imannya tetap kepada Tuhan. Sekarang berubah di lembah kelam, begitu sangat dalam. Bahkan Daud juga pernah mengalami oleh karena kesalahan sendiri, saudara, dia berdosa begitu sangat dalam. Sesuai dengan catatan Alkitab, dalam berbagai situasi lembah kelam ini, Daud tidak pernah berubah kualitas imannya sama Tuhan. Di padang rumput hijau, air tenang, imannya Tuhan adalah gembala yang baik. Di lembah kelam, Tuhan tetap gembala yang baik. Jadi pada waktu zona aman, lembah kelam, Daud tidak pernah berubah di dalam prestasi iman atau kualitas imannya. Dia memiliki prestasi yang luar biasa. Ya, masalah boleh menekan dia. Dia selalu datang, dikatakan Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Wah, dahsyat, luar biasa. Nah, seterusnya saudara, bukan hanya dikatakan dalam lembah kelam ayat yang kelima,
engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Daud pernah, saudara, berapa kali ada di tengah-tengah lawan atau di tengah-tengah musuh. Nah, salah satu yang tadi saya katakan dalam 1 Samuel pasal 29, ya, dia ada di negeri Filistin yang waktu itu dipimpin oleh Akis. Ya. Dan akhirnya memang Raja Akis Filistin ini memberikan suaka di satu tempat bernama Jiklag pada waktu itu. Nah, saudara, di tempat musuh pun Daud memiliki prestasi iman. Dia merasakan pemeliharaan Tuhan, bahwa di tengah-tengah musuh, di tengah-tengah lawan, Tuhan tetap memelihara. Pialaku penuh melimpah. Makanya saudara, di sini Raja Akis memberikan sebuah pujian pada Daud. Nah, kalau seandainya ya orang sendiri ngasih pujian, itu masih subjektif. Ini musuh memberikan sebuah pujian kepada Daud. Itu Raja Akis, Raja Filistin. Ayat 6 dari 1 Samuel pasal 29. Lalu Akis memanggil Daud dan berkata kepadanya, demi Tuhan yang hidup, engkau ini orang jujur, dan aku memandang baik jika engkau keluar masuk bersama-sama dengan aku dalam tentara, sebab aku tidak mendapat sesuatu kejahatan padamu sejak saat engkau datang kepadaku sampai hari ini. Tetapi engkau ini tidak disukai oleh raja-raja kota. Lihat di sini saudara, di bawah kepemimpinan Raja Akis, ya, yang memimpin Filistin pada waktu itu. Filistin siapa? Musuh Israel. Dan Daud minta suaka di situ. Di tengah-tengah musuh, rajanya memberikan pujian bahwa Daud ini orang yang sangat baik, luar biasa, dipelihara, lengkap dengan juga prajurit-prajuritnya. Makanya Daud bisa menulis bahwa, wah, indah sekali, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Ini pengalaman nyata bagi Daud, ya, di tengah-tengah musuh Tuhan memelihara. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Dahsyat, luar biasa. Masuk lembah kelam, bahkan tetap merasakan sebuah pemeliharaan di tengah-tengah musuh, ya, di tengah-tengah antara musuh pada waktu itu, merasakan kebaikan Tuhan. Daud memiliki iman yang luar biasa. Sampai saudara, pada yang terakhir, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi saudara, ini berbicara tentang satu kesetiaan, dan akhirnya Daud berbahagia bersama-sama dengan Tuhan sepanjang masa di rumah Tuhan. Rest in heaven, yaitu dia beristirahat di rumah Tuhan forever, sepanjang masa. Dan itu dicatat saudara dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 10. Kemudian Daud mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Jadi Daud saudara, dari awal sampai akhir tetap setia, percaya, mengaku Tuhan Elohim, gembala yang baik. Di zona aman, lembah kelam, di tempat musuh, ya, sampai kepada titik penghabisan, titik akhir, dia tetap setia dalam iman percayanya, dan dia mengaku Tuhan gembala yang baik. Di zona aman, Tuhan Yesus gembala yang baik. Lembah kelam, Tuhan Yesus gembala yang baik. Di tengah lawan, Tuhan Yesus gembala yang baik. Sampai tinggal di rumah Tuhan, Tuhan Yesus tetap gembala yang baik. Ini yang disebut dengan iman di berbagai situasi, iman yang siap mengatasi berbagai masalah dan tak pernah mengenal yang namanya kiri kanan, apalagi menoleh ke belakang. Yang dia tahu adalah walaupun mencucurkan air mata, tetap maju menabur benih. Ya, yang dikatakan Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Terpujilah Tuhan, kiranya kita juga yang telah mengenal Kristus dengan baik, mari kita setia untuk beriman di berbagai situasi. Terpujilah Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk renungan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kami belajar dari pribadi Daud yang luar biasa, baik di lembah, baik di zona aman, di lembah kekelaman, di lembah lawan, dan sampai pada akhirnya Daud tetap setia dalam iman percayanya kepada
Yahweh Elohim, Yesuah Amasiah Elohim, Kadosuah Elohim. Tuhan selamat kami dalam Yesus Kristus. Kami yang sudah mengenal satu kebenaran yang luar biasa, biarlah kami setia dalam berbagai situasi untuk percaya kepada Kristus. Terpujilah Allah kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.